Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bangun dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah mewafatkan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sadarilah bahwa tidur yang tiap hari kita lakukan, bangun yang tiap hari kita lakukan, bangun, tidur, dan tidur lagi, itu adalah latihan. Di antara kita adalah latihan kematian. Bahwa kita melatih bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala yang telah mewafatkan jiwa ketika meninggal dunia, dan yang belum saatnya meninggal dunia ketika mereka tidur. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ya ikhwatal iman, tiap hari kita latihan untuk wafat, mati, dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dibangunkan dari tidur kita, diberi kesempatan baru untuk bangun, diberi kesempatan baru untuk beramal, maka hendaklah kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, setiap muslim memiliki tujuan yang sangat jelas dalam menjalani kehidupan. Bahwa kita hidup, tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama kita Ahlus Sunnah Salafiyin, walillahil hamdu wal minnah, dengan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokus kita pun semakin jelas. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir, di antara zikir setiap subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Tiga hal ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah fokus kita di dalam menjalani hidup. Hari ini, besok, kemarin, dan seterusnya. Setiap hari yang kita jalani, kita diajarkan untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Maka hendaklah itu menjadi fokus kita. Hari ini saya harus mendapatkan salah satu dari tiga ini. Rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, atau amal yang diterima. Tidak semua ilmu itu bermanfaat. Ilmu yang berbuah amal, itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, banyak hal, wawasan, wacana, informasi, media yang kita browsing tiap saat, tiap waktu, tiap hari. Ya, ketika kita memegang gadget kita membaca halaman demi halaman status teman-teman dan sahabat-sahabat kita, atau ketika kita membuka media seperti YouTube misalnya, dan kemudian kita melihat, menonton video demi video, apakah yang kita tonton itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Ya, kita yang lebih paham akan hal itu. Ternyata banyak yang kita akses, yang kita cari, yang kita buka, yang kita baca, yang kita tahu, informasi yang masuk melalui mata kita, melalui telinga kita, masuk ke dalam hati kita. Banyak hal-hal yang bukan bermanfaat, malah madhar, malah berbahaya, ya, malah merusak hati, menimbulkan penyakit hati, hasad, dan yang semisalnya. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik. Apakah setiap rizki itu baik? Tidak. Ya, tidak semua rizki itu baik. Karena ada rizki yang haram, dan kita harus menjauh dari segala jenis rizki yang haram. Kemudian amal yang diterima. Apakah setiap amal itu diterima? Jawabannya juga tidak. Bahwa amal yang memenuhi syarat untuk diterimanya amal tersebut,
yaitu ikhlas dan ittiba' sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-An'am dari ayat 151 sampai 153. Yang di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini mengajarkan kepada kita 10 wasiat. Ya, jika kita mau mereview ulang bahwa di ayat yang ke-151 di situ ada 5 wasiat. Yang pertama wasiat untuk menegakkan tauhid, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga adalah wasiat untuk tidak boleh membunuh anak-anak kita karena kondisi miskin yang sedang terjadi pada diri kita. Kemudian yang keempat, jangan pernah mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, janganlah membunuh kecuali dengan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 5 wasiat di ayat yang ke-151. Kemudian yang di 152 ada 4 wasiat. Ya, yaitu yang pertama, janganlah mendekati harta anak yatim. Ya, yaitu siapa anak yatim itu? Ketika seorang anak ayahnya meninggal dunia dan dia belum baligh. Ya, tidak boleh kita mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kemudian yang kedua, hendaklah kita berkata adil ketika kita berucap. Ya, selalu berkata-kata yang adil, dan kata-kata itu bagian dari sikap. Maka bukan cuma berkata, tapi juga menunjukkan sikap, bersikap adil. Kemudian kedelapan adalah hendaklah kita bersikap adil ketika menimbang dan menakar, ya, dengan keadilan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada seseorang kecuali yang mampu dia untuk memikulnya. Adapun yang ke-9 adalah hendaklah kita memenuhi komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir, ayat 153, ada 1 wasiat, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus ini, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lainnya sehingga kamu akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat ini, beliau menggariskan sebuah garis lurus di atas tanah. Dan kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqimah." Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi membuat garis-garis kecil di sisi kanan dan kiri dari garis lurus tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hadhihi as-subul." Inilah jalan-jalan lain. "Wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi." Setiap jalan ini ada setannya yang ajak orang, ayo belok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis menyebutkan perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang beliau berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik Muhammad, milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum. Beliau menyebutkan ayat ini. Hendaklah membaca firman Allah ini. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan seterusnya sampai akhir firman-Nya, dan kubacakan sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan yang lurus, dan seterusnya. Ya, asar ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnul Munzir, dan yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali. Beliau salah seorang sahabat yang mulia. Beliau salah seorang sahabat yang termasuk yang min as-sabiqin al-awwalin, yang pertama memeluk Islam, dan di antara seniornya para sahabat. Beliau selalu mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat tahun 32 Hijriyah. Beliau menyampaikan di dalam athar ini ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata beliau meninggalkan suatu wasiat tertentu, beliau tidak akan meninggalkan wasiat kecuali dengan wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam ayat-ayat ini. Kenapa disebutkan wasiat Nabi? Karena setiap akhir ayat di sana disebutkan dzalikum wassakum bihi. Ya, dari 3 ayat ini, dari 151, 152, 153, di sana disebutkan dzalikum wassakum bihi. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa inilah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Rasulullah SAW yang di sana ada stempel cincin beliau. Kenapa beliau mengatakan yang seperti ini? Karena ada pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menyesal karena sebelum wafat Nabi SAW ingin menuliskan sesuatu dan kemudian tidak sempat ditulis oleh Nabi dan beliau meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud pun radhiyallahu an mengatakan hal ini. Ya, beliau mengatakan bahwa semua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan suatu wasiat tertentu yang berbeda dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ini juga menjawab anggapan sebagian orang-orang tertentu terutama kalangan Syiah Rafidhah yang mereka beranggapan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wasiat tertentu ya untuk keluarga beliau, kerabat beliau, Ali bin Abu Thalib dan yang lainnya. Beliau lah mendapatkan wasiat kekhilafahan dan yang lain sebagainya. Ini adalah asumsi dan anggapan yang batil. Ya, bahkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana Ali bin Abu Thalib ketika ditanya, benarkah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wasiat tertentu kepadamu? Kata Ali bin Abu Thalib, secara khusus untukku tidak ada, kata Ali. Wallahu a'lam bishawab. Kaitan asar ini dengan pembahasan bab kita ya tentang hakikat tauhid dan kedudukan tauhid, bahwa ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di dalam ayat-ayat ini menyebutkan bahwa wasiat terbesar, wasiat, kita harus ingat ikhwatal iman, wasiat ini adalah peninggalan nasihat yang ditinggalkan, yang dititipkan untuk generasi sesudahnya. Dan wasiat itu akan pentingnya suatu wasiat tergantung siapa yang memberi wasiat. Ya, ketika seseorang itu melihat bahwa harta peninggalannya itu adalah sangat berharga, maka isi wasiatnya adalah harta-harta yang ditinggalkannya. Ya, ketika dia melihat bahwa kios atau tokonya atau perusahaannya adalah sangat begitu berharga, maka dia akan menjadikan toko dan kiosnya itu sebagai wasiatnya sesuai dengan mana yang penting bagi orang tersebut. Ya, perlu dipahami itu. Nah, ketika wasiat ini adalah wasiat kepada Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan kita melihat ya, kita melihat apa yang terpenting menurut Allah Subhanahu wa taala dan apa yang terpenting menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat bahwa tidak ada yang lebih penting melebihi hakikat tauhid dan syirik. Itulah wasiat pertama, alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan menyekutukan Allah dan kemudian baru berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam ayat ini dan asar ini kita mengambil pelajaran pentingnya 10 wasiat yang tertera di dalam ayat-ayat ini. Bahwa juga Rasulullah SAW memberikan wasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua wasiat Allah adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di sini kita juga memahami betapa mendalamnya pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Itulah kenapa pentingnya kita belajar Al-Quran ya dengan merujuk kepada tafsir para sahabat. Oleh karena itu juga Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, di antara metodologi beliau di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Al-Quran dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lanjutkan ikhwatal iman di halaman keempat, yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushrik bihi syai'an man lam yushrik bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Nabi SAW kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, aku pernah diboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku, Mu'adz bin Jabal, menjawab, hak Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya adalah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri. Ya, riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal menyampaikan riwayat ini menjelang wafatnya. Ya, menjelang wafatnya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menjelang wafatnya beliau menyampaikan hal ini karena takut dosa. Ya, takut tidak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mu'adz bin Jabal. Siapa beliau? Mu'adz bin Jabal adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari, dari Khazraj, dari suku Ansar. Ya, beliau sahabat yang mulia, sahabat yang terhormat dari kalangan Ansar yang berasal dari mana? Dari Madinah. Ya, Muhajirin dari Makkah, Ansar dari Madinah. Mu'adz bin Jabal dari kalangan Ansar radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau adalah lautan ilmu, sangat paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Beliau menyaksikan perang Badar dan semua peperangan sesudah perang Badar. Beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah untuk duduk di kota Makkah sekian lama, mengajarkan kepada penduduk kota Makkah agama mereka. Ya, mengajarkan agama dinullah wa dinur rasulih, mengajarkan agama Allah dan agama Rasulnya ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman untuk menjadi hakim dan guru di sana. Dan kemudian beliau radhiyallahu an wafat di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah. Usianya berapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika meninggal dunia 38 tahun. Ya. 38 tahun. Belum sampai 40 tahun. Beliau radhiyallahu an meninggal dunia dan kita melihat bagaimana berkahnya ilmunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Asar ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan pentingnya tauhid dan wajibnya tauhid dan keutamaan tauhid. Maka Nabi SAW mendahuluinya dengan bertanya, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Karena ketika sesuatu itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan seperti ini akan lebih terkesan di dalam hati seseorang. Ya, coba bisa dipraktekkan di dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita misalnya. Makan yang benar dengan tangan mana misalnya. Ini akan lebih tepat kemudian makan tangan kanan.
Jangan tangan kiri. Ya, coba diajukan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan, itu akan lebih mengena kepada hati seseorang, lebih masuk ke dalam hati seseorang ketimbang dengan kalimat yang sifatnya kalimat positif, baik berupa perintah ataupun larangan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga akan lebih membuat seseorang itu lebih berusaha mencari informasi itu lebih baik. Ya, ketika kita ditanya sesuatu, tahukah kamu begini dan begitu? Maka kita akan loading. Ya, kita akan berusaha mencari informasi apa ya, begini dan begitu. Berusaha menyiapkan diri kita untuk menerima suatu ilmu. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menjelaskan tentang kedudukan tauhid. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini, Mu'adz radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya memberi kabar gembira yang baik ini kepada setiap umat manusia. Bahwa barang siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, tidak akan diazab oleh Allah. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi SAW menyampaikan, jangan dikabarkan informasi ini terlebih dahulu. Nanti manusia mengentengkan, menganggap gampang amal-amal saleh yang lainnya hanya modal tauhid saja. Ya, karena sebagian kita ikhwatal iman seringkali memahami sebuah informasi itu dengan parsial, ya, dengan bagian saja, sedangkan melupakan bagian utuhnya. Ya, nanti kita akan menjelaskan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan semua amal perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang yang menegakkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengamalkan semua syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengatakan saya menegakkan tauhid, aku beribadah hanya kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Apa artinya mengharapkan wajah Allah? Ya, ketika Anda mengharapkan wajah Allah di dalam apa yang Anda lakukan, maka Anda akan totalitas dalam hal itu. Akan sepenuhnya mengharap wajah Allah. Ya, ketika kita mengharapkan sesuatu, maka kita akan totalitas untuk mengejar sesuatu tersebut. Apalagi yang kita ucapkan di wajhillah, mengharapkan wajahnya. Maka kita akan totalitas menjalani hidup ini, mengharapkan ridhanya, menjauhi murkanya, betul-betul menjalankan segala perintah-perintah baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan segala larangannya baik yang haram juga yang makruh. Bahkan lebih dari itu, kita akan mengisi kekosongan waktu kita yang bisa kita lakukan dengan hal-hal yang mubah, kita lakukan untuk ibadah. Inilah keberkahan bagi seseorang yang memahami tauhid dengan pemahaman yang benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini banyak memberikan faedah bagi kita. Di antaranya apa? Adalah ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk berboncengan dengan sahabatnya di atas seekor keledai. Ya, sedangkan kita tahu tidak ada manusia lebih besar melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih agung dan lebih mulia melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seperti itu beliau sallallahu alaihi wasallam mau membonceng sahabatnya. Kemudian di sini menunjukkan bahwa bolehnya berboncengan di atas seekor kendaraan, seekor kuda atau keledai ketika kuda atau keledai itu memang mampu memikulnya, ya, mampu memikul tumpangannya. Kemudian di antara faedah di dalam hadis ini adalah bahwa di antara metode di dalam mengajar adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan kemudian disunahkan juga di antara faedah dari hadis ini, ketika kita ditanya tentang sesuatu kita mengatakan Allahu a'lam, ya. Ucapan sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam itu boleh diucapkan dengan Allahu wa rasuluhu a'lam ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kita ucapkan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga mengajarkan kepada kita tentang hak terbesar, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Seringkali di dalam kajian-kajian ini kita atau ana seringkali menyampaikan, kita manusia ini begitu jago dan pandainya menuntut hak asasi manusia. Namun ketika ditanya, apa hak Allah? Wahai manusia, Anda mengatakan punya hak. Pertanyaannya, apakah yang membuat Anda ada di muka bumi ini punya hak juga atau tidak? Yang membuat kita ada di muka bumi, apakah ada haknya atau tidak? Dia
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat kita ada dari tidak ada, jauh memiliki hak yang besar yang harus ditunaikan oleh kita hambanya, ketimbang kita begitu jago dan pandainya untuk meminta hak dan hak. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita mengenali juga bahwa barang siapa yang tidak menjauhi perbuatan syirik, maka dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sesekali dia beribadah kepada Allah. Kemudian keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang dengan tauhid dan tafsir tauhid. Ya, di dalam asar ini, dalam hadis ini terdapat tafsir tauhid. Apa itu penjelasan makna dan tafsir dari tauhid? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pengertian tauhid. Beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga di dalam hadis ini mengandung keutamaan memberi kabar gembira kepada setiap muslim terkait dengan apa yang menyenangkan hati mereka. Ya, bagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira ini kepada Mu'adz bin Jabal. Dan ketika Nabi SAW melarang, bukan berarti Nabi SAW melarang sama sekali untuk tidak menyampaikan informasi ini kepada yang lainnya. Namun Nabi SAW melihat dari sisi maslahat bahwa tidak semua hal baik yang disampaikan itu memberikan kebaikan bagi yang mendengarnya. Ya, tidak semua seperti ini. Inilah kenapa di antara hikmah dari hadis ini adalah bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu untuk suatu kemaslahatan. Kadang sebuah informasi ikhwatal iman, jika kita main sebarkan, malah informasi yang disebarkan itu tidak memberikan kebaikan, malah memberikan madarat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 81 atau 82 kalau saya tidak salah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi. Ketika datang kepada mereka informasi yang berkaitan tentang sesuatu yang bersifat keamanan, sesuatu yang menyenangkan atau yang mengkhawatirkan, mereka bergegas menyebarkannya. Walau raddu ila rasuli wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhu. Andai kata manusia mau, ya, orang-orang beriman mau, ketika mendapatkan sebuah berita yang baik, yang menyenangkan hati, terlebih lagi yang mengkhawatirkan hati umat Islam dan kaum muslimin, jangan main disebar-sebarkan begitu saja. Tanya kepada Rasulullah SAW, tanya kepada ulil amri minhum, kepada para ulama. Ya, kita bertanya kepada para ulama dengan tujuan para ulama akan mengetahui apakah informasi ini boleh disebar atau tidak. Karena terkadang ikhwatal iman, kegaduhan, kekacauan, kerusakan itu karena sebagian kita begitu bergegasnya mengambil sikap menyebarkan informasi ke sana kemari, sehingga menimbulkan kegaduhan di luar apa yang kita perkirakan sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melihat di sini, ya, setelah menyampaikan asar ini, penulis menyampaikan tentang kandungan bab. Ya, kandungan bab. Kandungan bab ini ikhwatal iman disampaikan oleh penulis di setiap akhir babnya. Dan ini merupakan syarah terbaik dari kitab tauhid. Syarah terbaik dari kitab ini adalah kandungan bab yang beliau sampaikan. Kenapa? Karena kandungan bab ini, poin demi poin yang beliau sampaikan adalah fawaid atau faidah-faidah yang beliau simpulkan setelah menyampaikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW ini. Antum dan kita bisa melihatnya di antara kandungan bab ini, hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid, maka ia belum beribadah kepada Allah. Di sini letak pengertian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala antum abiduna ma a'bud, dalam surat Al-Kafirun ayat 3. Padahal orang-orang kafir juga beribadah kepada Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy, apakah mereka beribadah kepada Allah? Iya. Namun dalam surat Al-Kafirun Allah nafikan ibadah itu, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Kenapa? Karena ibadahnya orang musyrikin disertai dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah, tidak dengan ikhlas dan tauhid. Kemudian yang keempat, hikmah diutusnya para rasul, yaitu untuk menyerukan tauhid
dan melarang dari perbuatan syirik. Yang kelima, pengutusan Rasul ya telah mencakup seluruh umat. Semua umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Rasul. Kemudian yang keenam, bahwa ajaran atau tuntutan para nabi adalah satu, yaitu tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yaitu permasalahan besar, ya, bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari tauhid. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Di sini tidak cukup iman kepada Allah, tapi ada kufur kepada tauhid, ya. Kemudian yang kedelapan, penulis menyampaikan pengertian tauhid bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang tauhid, kullu ma tajawaza bihil 'abdu min matbu'in aw muta'in min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap orang yang melampaui batas di dalam yang disembah, yang ditaati dan yang diikuti, itu tauhid, ya. Dan dia ridha untuk disembah, itu adalah tauhid. Jadi yang disembah, yang ditaati dan diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, ketiga ayat muhkamat yang tersebut di dalam surat Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting karena di dalamnya terkandung 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Ya, telah kita bahas ini semuanya. Yang ke-10, ayat-ayat muhkamat yang tertera yang tersebut di dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula." Jangan kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti kamu akan menjadi orang yang tercela dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 18 masalah, ya, dan kemudian dimulai dengan larangan dari berbuat syirik. Kemudian diakhiri dengan firman Allah, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura." Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka, dalam jahanam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini dengan firman-Nya, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Kemudian yang ke-11 ayat dalam surat An-Nisa, ya, disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ke-12, perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau. Ya, dengan kita mengingat wasiat Nabi, kita akan berusaha istiqamah di atas wasiat Rasulullah SAW. Karena kecenderungan setiap manusia menjaga wasiat orang yang dicintainya. Kemudian yang ke-13, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Yang ke-14, mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan haknya terhadap mereka. Ke-14, bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. Ya, banyak sahabat tidak tahu akan hal ini. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan hal ini sebelum wafatnya. Kemudian ke-16, boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk suatu maslahat. Ke-17, dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakan. Kemudian ke-18, Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Ya, karena ketika seorang menyandarkan kepada keluasan rahmat Allah sehingga kurang di dalam beramal. Ke-19, jawaban yang disyariatkan bagi orang yang ditanya ketika dia tidak tahu, yaitu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Namun lebih tepat adalah Allahu a'lam ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya. Kemudian ke-20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Ini di antara fiqihnya para sahabat. Ya, banyak informasi-informasi terdahulu ikhwatan iman, para sahabat tidak akan begitu gampang menyebarkannya, namun disampaikan kepada orang-orang berilmu saja yang memiliki wawasan luas. Karena secara umum manusia itu reaktif, ya.
Secara umum manusia itu ketika mendapatkan suatu informasi tertentu, ya ada pemberitaan orang yang melecehkan cadar, ya maka yang terjadi reaksi masyarakat itu seperti reaksi wanita, ya secara umum seperti reaksi wanita yang emosional, temperamental dan yang sebagainya, tidak memiliki wawasan yang tepat sehingga bisa menimbulkan madarat yang besar ketimbang maslahatnya. Kemudian ke-21, kerendahan hati Rasulullah SAW karena ketika menunggang keledai beliau mau membonceng yang lain di belakangnya. Ke-22, boleh membonceng seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Ke-23, keutamaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an. Kemudian yang ke-24, yang terakhir, bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Ikhwatal iman, inilah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah besok kita akan masuk bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwatal iman, di bab kedua nanti kita akan bahas secara khusus tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Yang di dalam keutamaan-keutamaan tauhid ini nantinya ikhwatal iman, seseorang andai kata kita masih punya tanggungan-tanggungan dosa yang kita belum bertaubat dari tanggungan dosa itu, ya, dan kita meninggal dunia. Namun dalam kondisi tauhid kita beres, tidak berbuat syirik, insya Allah dosa-dosa ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bayangkan jika Anda sudah taubat dari riba, taubat dari zina, taubat dari ini dan itu, tapi belum taubat dari syirik, maka kita akan dituntut semua kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tauhid kita yang belum kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Ingat terus ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga tauhid ini selama hidup kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.